bagi kaum muda. Selamat pagi sahabat desa semua. Ketemu lagi sama saya dalam podcast Desa Inklusi. Kali ini saya bersama salah seorang tokoh perempuan yang ada di Desa Sungai Besar, Ibu Jumianti SPD, di mana beliau adalah tokoh perempuan yang kami anggap sangat mengetahui tentang informasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai ke implementasi dana desa di Desa Sungai Besar. Baik Bu, langsung saja saya bertanya berkaitan dengan perencanaan Bu. Ini perencanaan, jadi saya bertanya apakah proses perencanaan di Desa Sungai Besar sudah melibatkan semua unsur masyarakat atau tidak? Silakan Bu. Menurut saya sejauh ini perencanaan sudah sangat melibatkan segala unsur yang ada di Desa Sungai Besar, baik itu tokoh PKK, posyandu, kelompok tani, masyarakat dan tokoh agama, semua sudah dilibatkan dalam segi bentuk perencanaan yang ada di Desa Sungai Besar. Baik, ya. Kemudian Bu, berkaitan dengan perencanaan sudah oke. Kemudian kita bergeser ke proses pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini artinya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan juga harus melibatkan semua unsur di masyarakat. Jadi kami ingin Ibu bercerita lebih jauh terkait dengan pelaksanaan yang ada di Desa Sungai Besar. Contoh misalnya kegiatan fisik. Apakah kegiatan fisik ini sudah melibatkan semua unsur atau beberapa unsur yang ada di desa atau bahkan tidak melibatkan masyarakat? Mohon dijelaskan Bu. Sejauh ini mungkin yang paling banyak mengetahui segala bentuk pelaksanaan di desa itu adalah bagian dari pemuda Desa Sungai Besar. Karena mengapa demikian? Kami selalu melibatkan pertama TPK, kedua nanti TPK-nya akan menyampaikan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk bisa hadir mengikuti pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir suatu pelaksanaan tersebut, sehingga para pemuda mengetahui apa yang kami laksanakan dari awal sampai akhir. Kemudian Bu, ini kan sudah pelaksanaan, kita ingin tahu juga menggali lebih jauh lagi berkaitan implementasi. Artinya apakah sudah menurut pendapat Ibu atau menurut pandangan Ibu, sudut pandang Ibu, apakah dana desa di Desa Sungai Besar itu sudah mengcover kaum marginal, kaum yang mungkin difabel, kaum yang tidak mampu bekerja, masyarakat miskin dan sebagainya. Jadi mohon Bu, dari sudut pandang Ibu seperti apa sebagai tokoh perempuan yang ada di Desa Sungai Besar? Oke, untuk implementasi atau penerapan dari kami dari aparatur Desa Sungai Besar ini kepada kaum marginal, menurut saya selaku tokoh masyarakat, yang saya ketahui untuk tahun-tahun ini fokus yang difokuskan oleh aparatur desa itu adalah kaum marginal, seperti lansia, yang difabel segala macam, itu hampir 80% fokusnya kepada mereka. Mengapa demikian? Karena mereka merupakan yang mempunyai dampak terlalu besar sehingga fokusnya ke situ semua Pak. Seperti kayak BLT kemarin, semuanya lebih mementingkan kepada lansia, difabel dan lain-lain. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan yang Ibu ketahui, bagaimana proses transparansi dari pemerintahan desa kepada masyarakat. Yang Ibu ketahui seperti apa Bu? Transparansi artinya keterbukaan informasi berkaitan dengan proses penyelenggaraan desa. Dengan sosial dilakukan di desa. Iya. Kebetulan segala sesuatu desa itu mempunyai namanya website Instagram. Jadi tokoh masyarakat itu tahu apa saja yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sungai Besar, karena di situ terdapat segala bentuk dokumentasi. Jadi semua masyarakat tahu apa yang dilakukan dan siapa-siapa saja yang dilibatkan dari kegiatan tersebut. Ya, baik Bu. Kemudian berikutnya Bu, kami ingin mengetahui lebih rinci lagi Bu, lebih jauh lagi berkaitan dengan informasi. Jadi informasi yang Ibu ketahui, kami juga ingin mengklarifikasi. Kenapa? Karena selama ini, sejauh ini dana desa itu sudah berjalan dari 2015 sampai dengan sekarang. Artinya kami juga ingin tahu
menurut Ibu apakah Desa Sungai Besar sudah ada tidak menyampaikan itu infografis tentang APBDes, tentang pertanggungjawaban? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk yang demikian, saya salah satu orang yang paling sering ke kantor desa Bapak. Saya melihat di sana itu terpampang baliho keuangan desa, semuanya terlihat dengan jelas. Dananya aliran dari mana, keluarnya kemana-kemana saja. Mungkin kalau masyarakat mengatakan mereka tidak tahu, saya rasa semua itu sudah sangat terlihat jelas dalam akumulasi 1 tahun itu berapa dana yang dikeluarkan oleh aparatur desa. Mungkin itu saja Bapak. Iya, jadi ini pertanyaan terakhir Bu. Jadi ada ini pertanyaan terakhir. Jadi kami juga ingin menggali lagi Bu. Jadi harapan Ibu ke depan untuk penyelenggaraan pilkada Sungai Besar seperti apa harapan Ibu untuk ke depannya? Harapan saya selaku tokoh masyarakat Desa Sungai Besar kaum perempuan, saya hanya menginginkan bahwa kepada pemerintah desa supaya lebih meningkatkan lagi yang namanya pembangunan masih sudah bagus, cuman lebih baguskan lagi karena ada beberapa yang harus diperhatikan. Kebetulan di Desa Sungai Besar sering terjadinya banjir. Bagaimana cara aparatur desa itu supaya bisa menghindar dampak yang terlalu besar dari arus banjirnya. Yang kedua, tempat kayak pembuangan sampah dan segala macam. Sehingga saya sering melihat di jembatan Desa Sungai Besar itu banyak sekali sampah di bawahnya, sehingga jika sampah tersebut terlalu banyak akan membuat dampak yang sangat besar kepada Desa Sungai Besar. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami Bu. Wawancara ini nanti akan sebagai mungkin bahan pertimbangan dan rujukan pihak-pihak terkait, di mana kami juga sebagai pendamping P3RD tetap mensosialisasikan mengenai regulasi dan sebagainya. Kami juga harapan kepada penyelenggara desa di mana untuk selalu melaksanakan keterbukaan, mensosialisasikan dan desa seoptimal mungkin. Demikian video kami pada hari ini. Salam desa, salam bahagia untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.